Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jesnita dengan NPM 2040704029. Saya berasal dari Lokal A1 S1 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian dan pencegahan infeksi. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Mikroba sebagai makhluk hidup tentunya ingin bertahan hidup dengan cara berkembang biak pada suatu reservoir yang cocok dan mampu mencari reservoir baru dengan cara berpindah atau menyebar. Penyakit infeksi adalah penyakit yang nyata secara klinik, yaitu tanda-tanda dan gejala-gejala medis karakteristik penyakit yang terjadi akibat dari infeksi, keberadaan dan pertumbuhan agen biologik patogenik pada organisme host individu. Dalam hal tertentu, penyakit infeksi dapat berlangsung sepanjang waktu. Patogen penginfeksi meliputi virus, bakteri, jamur, protozoa, parasit, multiseluler, dan protein yang menyimpang yang dikenal sebagai virion atau patogen. Patogen ini merupakan penyebab epidemi penyakit dalam artian bahwa tanpa patogen tidak terjadi epidemi infeksi. Selanjutnya, rantai infeksi. Komponen yang diperlukan sehingga terjadi penularan tersebut adalah: pertama, agen infeksi adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi. Kedua, reservoir atau tempat di mana agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak, dan siap ditularkan kepada orang. Ketiga, pintu keluar adalah jalan dari mana agen infeksi meninggalkan reservoir. Keempat, pintu masuk adalah tempat di mana agen infeksi memasuki pejamu. Kelima, pejamu adalah orang yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang cukup untuk melawan agen infeksi serta mencegah terjadinya infeksi atau penyakit. Selanjutnya, konsep asepsis. Teknik asepsis terdiri menjadi dua, yaitu asepsis medikal adalah teknik atau prosedur yang dilakukan untuk mengurangi jumlah mikroorganisme di suatu objek serta menurunkan kemungkinan penyebaran dari mikroorganisme tersebut. Kedua, asepsis surgisal. Aseptik beda atau teknik steril termasuk prosedur yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dari suatu daerah objek setelah suatu objek menjadi tidak steril atau tidak bersih. Objek tersebut terkontaminasi. Selanjutnya, transmisi mikroorganisme. Yang pertama, transmisi langsung. Penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dari pejamu. Contohnya adalah adanya sentuhan, gigitan, ciuman, atau adanya droplet saat bersin, batuk, berbicara, atau saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. Selanjutnya, transmisi tidak langsung. Penularan mikroba patogen yang memerlukan adanya media perantara baik berupa barang atau bahan, air, udara, makanan, minum, maupun vektor. Sebagai media perantara penularan adalah barang atau bahan yang terkontaminasi
seperti peralatan makan dan minum. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.